Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim, NIM 1922306. Saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana pendekatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dijadikan model bagi kader Muhammadiyah dalam melakukan pemurnian dan pembaharuan terhadap paham keagamaan tanpa memunculkan perpecahan dan konflik. Adapun yang pertama yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang rasional dan terbuka. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dengan membuka pintu ihtijaj, menolak taklid, serta bersikap rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Hal itu memungkinkan pemahaman agama yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu integrasi ilmu agama dan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum untuk menciptakan generasi muslim yang tidak hanya paham agama, tapi juga kompeten dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan duniawi. Integrasi ini membantu menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga yaitu dakwah inklusif dan aktualisasi ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pendekatan inklusif dan non-konfrontatif, memajukan kehidupan umat melalui gerakan pencerdasan dan aktualisasi ajaran Islam. Ia mengintegrasikan nilai-nilai iman Islam dan ikhlas dalam dakwah dengan pendidikan sebagai media utama. Yang keempat, mengutamakan amal nyata dan modernisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mewujudkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam karya nyata dan modern, seperti melambangkan amal saleh. Ia terinspirasi dari berbagai sumber, termasuk organisasi Budi Utomo untuk mendirikan sekolah modern. Yang kelima, transformasi sosial kultural dengan mengedepankan kesetaraan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggerakkan perempuan untuk berperan aktif di luar rumah dalam pendidikan, organisasi, dan aksi sosial. Ia juga mempelopori pendirian berbagai fasilitas publik seperti masjid, pasar, dan terminal, beserta menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Yang keenam yaitu metode dakwah yang adaptif serta kontekstual. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah tradisi lisan menjadi budaya tulis dengan mendirikan majalah bahasa Jawa, Suajar Muhammadiyah. Ia menggunakan metode positif action dalam menghadapi persoalan masyarakat seperti meluruskan arah kitab masjid berdasarkan ilmu falak. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana 5 pokok keyakinan dalam MKCH dapat menjadi dasar pembentukan karakter kader Muhammadiyah. Berikan contoh implementasinya. Berikut adalah penjelasan bagaimana 5 pokok keyakinan tersebut berperan dalam pembentukan karakter kader beserta contoh implementasinya. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembentukan karakter kader Muhammadiyah memiliki karakter yang kuat dalam berpegang teguh pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadikan kedua sumber ini sebagai pedoman utama
sebagai pedoman utama di mana nih? Sebagai pedoman utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Contoh implementasinya yaitu seseorang kader Muhammadiyah selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. Mereka juga aktif dalam kegiatan dakwah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang universal. Pembentukan karakter yaitu kader Muhammadiyah memiliki wawasan yang luas dan inklusif tentang Islam sebagai agama yang universal, yang relevan untuk semua zaman dan tempat. Mereka memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Contoh implementasi, yaitu kader Muhammadiyah terlibat dalam dialog antar agama dan budaya untuk membangun kerjasama dan perdamaian. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ideologi Muhammadiyah dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan arus pemikiran tersebut? Solusi dalam menghadapi tantangan arus pemikiran yang beragam melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, penguatan pemahaman Islam berkemajuan. Ciri utama ideologi Islam berkemajuan adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan orientasi gerakan yang lebih fleksibel terhadap dinamika zaman. Manifesto Islam berkemajuan ini menjadi acuan utama gerakan Muhammadiyah di era baru abad kedua. Yang kedua yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Yang dimaksud pendekatan bayani yaitu menekankan pada pentingnya teks dan norma agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Burhani, pendekatan berbasis akal dan bukti ilmiah, mengaplikasikan logika, filsafat, dan temuan ilmu pengetahuan dalam memahami teks agama. Irfani yaitu pendekatan yang lebih bersifat spiritual intuitif, mengandalkan ketajaman hati dan penghayatan batin terhadap ajaran agama. Yang ketiga, identitas kemuhammadiyaan. Ciri utama warga Muhammadiyah adalah moderat atau tengahan dan berwatak kemajuan dengan tetap istiqamah dalam prinsip-prinsip Islam yang diyakini. Mereka bersikap rasional, memiliki mobilitas tinggi, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Adapun pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sikap Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai ragam pemikiran itu jika berada di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan paham itu dalam beragama. Kerangka sikap yang seimbang dan konstruktif dalam menghadapi ragam pemikiran di masyarakat itu ada beberapa bagian, yaitu pertama, memahami dan menghargai
perbedaan, mencari tahu, berusaha memahami latar belakang, alasan, dan nilai-nilai yang mendasari pemikiran yang berbeda, menghargai atau mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan meyakini sesuatu yang berbeda, berpikir kritis dan terbuka, analitis, menganalisis setiap pemikiran dengan kritis, mencari kelebihan dan kekurangan, terbuka, bersedia menerima masukan dan perspektif baru, serta mengubah pandangan jika ada bukti yang kuat. Ketiga, berkomunikasi dengan bijak. Santun, berbicara dengan sopan dengan menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat. Argumentatif, menyampaikan pendapat secara logis dan berdasarkan fakta tanpa menyerang pribadi atau emosi. Yang keempat, menjaga persatuan dan kerukunan. Fokus pada kesamaan, mencari titik temu dan kesamaan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan. Toleransi, bersikap toleran terhadap perbedaan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Adapun soal selanjutnya, bagaimana ideologi Islam berkemajuan menjadi jalan tengah bagi dua kelompok ekstrim. Adapun yang pertama yaitu keseimbangan antar teks dan konteks. Konservatif rigid cenderung terpaku pada interpretasi literal teks agama tanpa pertimbangan konteks sosial budaya. Liberal sekunder cenderung mengabaikan teks agama dan lebih menekankan pada rasionalitas dan kebebasan individu. Islam berkemajuan menawarkan keseimbangan dengan memahami teks agama secara mendalam, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial. Kebutuhan zaman Islam berkemajuan tidak hanya terpaku pada masa lalu, tetapi juga pembukaan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Moderasi atau wasatiyah. Konservatif rigid cenderung eksklusif dan menganggap kelompok lain yang berbeda sebagai sesat atau kafir. Liberal sekunder cenderung relatif dan menganggap semua agama dan keyakinan sama benarnya. Islam berkemajuan yaitu mengedepankan sikap moderat, toleran dan inklusif. Islam berkemajuan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Adapun yang ketiga yaitu istidad dan tajdid. Konservatif rigid cenderung menolak perubahan dan inovasi dalam beragama serta hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu. Liberal sekunder cenderung mengubah ajaran agama sesuai dengan selera dan kepentingan pribadi. Islam berkemajuan mendorong ihtijaj, interpretasi baru, dan tajdid, pembaruan untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Islam berkemajuan tidak takut untuk berinovasi, tapi juga tidak meninggalkan akar tradisi dan nilai-nilai luhur. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perspektif teologis Muhammadiyah dalam menolak kedua kelompok ekstrim di atas. Berikut adalah beberapa poin utama
perspektif teologis Muhammadiyah dalam menolak kedua kelompok ekstrim tersebut. Yang pertama yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Muhammadiyah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun Muhammadiyah tidak hanya terpaku pada pemahaman tekstual, tetapi juga memahami konteks sosial dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Poin kedua, dengan pemahaman yang mendalam dan kontekstual, Muhammadiyah dapat menghindari penafsiran yang sempit dan kaku dari kelompok konservatif, rigid, serta interpretasi yang liberal. Yang kedua, mengedepankan moderasi atau wasatiyah dan toleransi. Muhammadiyah menekankan pentingnya bersikap moderat, toleran, dan inklusif dalam beragama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, ummatan wasatan. Muhammadiyah menolak segala bentuk ekstrem, baik dalam bentuk kekerasan, intoleransi maupun pengkafiran terhadap kelompok lain. Muhammadiyah memandang perbedaan sebagai rahmat dan khazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan. Yang ketiga, melakukan tajdid atau pembaruan dan istidad. Muhammadiyah mendorong tajdid atau pembaruan dan istidad, interpretasi baru untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama. Tajdid dan istihad memungkinkan Muhammadiyah untuk mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus tradisi dan nilai-nilai luhur. Hal ini berbeda dengan kelompok konservatif rigid yang cenderung menolak perubahan, serta kelompok liberal sekuler yang cenderung mengubah ajaran agama sesuai dengan selera pribadi. Yang keempat yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat terhadap kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Muhammadiyah berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat. Muhammadiyah tidak hanya fokus pada ritual ibadah, tapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini berbeda dengan kelompok konservatif rigid yang terkadang kurang memperhatikan masalah sosial, serta kelompok liberal yang terkadang terlalu fokus pada hak-hak individu tanpa memperhatikan pentingnya masyarakat. Soal terakhir yaitu bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan. Berikan contoh implementasinya jika Bapak Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Berikut ada penjelasan tentang Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan serta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Islam wasatiyah. Islam wasatiyah adalah konsep Islam yang menekankan pada jalan tengah, keseimbangan, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini menghindari ekstremisme dalam beragama dan mengedepankan toleransi, moderasi, serta inklusivitas. Islam berkemajuan adalah konsep yang diusung oleh Muhammadiyah
menekankan pada nilai-nilai kebenaran, kemaslahatan, dan keutamaan hidup bagi seluruh umat manusia. Islam berkemajuan, menjunjung tinggi kemuliaan